Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Rama Vijaita Tobing dari kelas R6B. Saya akan menjelaskan beberapa poin materi yang terdapat dalam mata kuliah akhlak dan etika. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Menurut saya, akhlak itu tingkah laku, gerak-gerik maupun perilaku manusia yang didasari oleh hati maupun pikiran mereka. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Ada banyak sekali keutamaan akhlak, dan saya mengambil kutipan dari Al-Ghazali yang sudah mengkategorikan keutamaan akhlak pada 4 kategori. Yang pertama yaitu kebijaksanaan atau hikmah. Bisa kita ambil garis besarnya bahwa kebijaksanaan ini dapat membedakan benar atau salah, dapat melakukan hal yang baik, dapat memilih melakukan hal yang baik maupun yang buruk, bertingkah laku yang semestinya maupun tidak. Jadi di mana kondisi seseorang dapat memilih mana yang benar maupun yang salah. Selanjutnya ada keberanian atau saja'ah, seperti mengambil keputusan yang tepat dalam suatu pilihan, juga berani terhadap apapun yang ada di dunia ini, menghadapi apapun yang ada di dunia ini kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghadapi suatu ujian, masalah maupun cobaan, kita berani menghadapinya, tidak berputus asa, dan menyerahkan segala usaha yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya ada pemeliharaan diri atau ifah, menjaga diri dari perbuatan keji, mungkar maupun maksiat. Selanjutnya ada keseimbangan atau adulah. Seimbang ini antara urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak lebih mengutamakan salah satunya, juga termasuk ke dalam adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika keimanan kita membutuhkan ibadah, maka ketika tenaga kita mulai melemah dalam tubuh kita perlu makan maupun istirahat. Jadi jasmani maupun rohani harus kita perlakukan dengan adil. Untuk melakukan keadilan terhadap orang lain tentunya tidak membeda-bedakan orang lain, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin, tidak membedakan rakyat satu, rakyat lainnya, anggota satu maupun anggota lainnya. Selanjutnya adab dalam belajar. Adab dalam belajar ini dibagi dalam beberapa kategori. Menurut saya, pertama adab belajar terhadap diri sendiri, yang dimana kita ketika belajar sendiri tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap giat, tetap semangat dalam belajar walaupun tidak ada teman maupun ada yang melihatnya, karena sejatinya ketika kita sendiri pun Allah memperhatikan kita. Maka adab terhadap diri sendiri itu penting sebagai penilaian Allah terhadap adab diri sendiri atau terhadap adab kita. Selanjutnya itu adab belajar terhadap guru. Tentunya ini sangat penting, di mana guru menjadi pendorong maupun sarana dalam kita menuntut ilmu. Dalam adab terhadap guru, kita baiknya memperhatikan guru, mencatat apapun yang guru sampaikan, dan tidak mengalihkan fokus kita terhadap hal yang lain. Selanjutnya etika adab terhadap mata pelajaran atau adab bagaimana kita memilih pelajaran. Tentunya sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, kita harus mengedepankan belajar agama terlebih dahulu. Maka pelajaran-pelajaran dunia maupun alam dan lain sebagainya mengikuti
pelajaran-pelajaran agama tersebut. Selanjutnya ada belajar ketika bersama teman. Ada belajar bersama teman ini ada dua. Menurut saya harus adanya saling membantu dan saling menerima. Ketika kita tidak tahu ataupun teman kita tidak tahu, maka kita saling memberitahu, atau setidaknya memberitahu cara bagaimana menyelesaikan sebuah tugas atau belajar suatu mata pelajaran. Dan ketika dan di sisi lain harus menerima. Dalam belajar tidak ada yang namanya rasa rendah diri karena tidak tahu apa yang harus kita pelajari atau apa yang harus kita pahami. Maka dari itu kita harus menerima ketika teman kita memberitahu kita bahwa hal ini itu seperti ini jawabannya, atau hal ini itu seperti ini caranya. Seperti itu. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika agama tentunya membuat kita untuk mempelajari toleransi terhadap agama lain. Tentu menciptakan karakter kita untuk memiliki rasa toleran juga terhadap perbedaan yang ada di kehidupan. Tidak hanya agama, tapi ras, suku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Maka sebagai bangsa, kita harus mematuhi apa yang ada di dalam negara. Negara mempunyai aturan, maka sebagai bangsa yang mempunyai etika yang baik harus mematuhi aturan-aturan yang ada di negara. Dan selain itu, selain mematuhi aturan negara, kita juga harus dan selalu mengutamakan aturan-aturan yang ada dalam agama kita sendiri, yaitu Islam. Maka pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pengertian musyawarah. Musyawarah bisa dikatakan sekumpulan orang banyak untuk membahas hal yang perlu diselesaikan dengan mengambil keputusan bersama, sehingga mendapatkan suatu pencapaian yang sejalan, yang sama, yang satu tujuan. Dalam Islam, musyawarah ini dibentuk untuk keadilan umat manusia dan juga sebagai landasan hidup yang harus dipegang teguh baik untuk pemimpin maupun rakyatnya, sehingga tidak ada diskriminasi. Maka dari keseluruhan yang saya sampaikan, bisa diambil simpulannya bahwa kita sebagai manusia harus memiliki akhlak yang baik itu di dalam bangsa, negara, maupun di sekitar kita. Akhlak yang baik akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik pula. Balasannya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena akhlak yang baik akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.